Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang aljabar boolean dan Key-map. Untuk sebelum melanjutkan presentasi ini, terlebih dahulu kita memperkenalkan nama-nama kelompok dari kelompok 2 yaitu ada dengan saya sendiri Surya Sulaiman Durdanta dengan NIM 2305 090063. Yang kedua ada Agita Maulana Putra dengan NIM 2305 090064. Dan yang ketiga ada Naufal Zulfarul Khoir dengan NIM 2305 090072. Dan yang keempat ada Abid Habibul Haq. Yang lanjut ke materi pertama yaitu aljabar boolean ditemukan oleh George Boole pada tahun 1854. Aljabar boolean memaparkan aturan-aturan dasar logika. Yang ketiga ada Key-map, merupakan metode grafis untuk menyederhanakan fungsi dari aljabar boolean itu sendiri. Key-map adalah sebuah diagram atau peta yang terbentuk dari kotak-kotak yang berbentuk bujur sangkar yang bersisian. Selanjutnya ada teorema aljabar boolean. Yang pertama ada T1 commutative law. A or B sama dengan B or A. B A and B sama dengan B and A. T2 associative law. A dalam kurung A or B tutup kurung or C sama dengan A or dalam kurung B or C tutup kurung. B A and B tutup kurung N C sama dengan A N buka kurung B N C tutup kurung. T3 distributive law. A titik B plus C sama dengan A N B plus A N C. B A or dalam kurung B N B N C tutup kurung sama dengan buka kurung A or B tutup kurung N buka kurung A or C tutup kurung. Oke, lanjut. Untuk T4 identity law. A or A sama dengan A. B A N A sama dengan A. Lanjut untuk teorema 5 negation law. A not sama dengan A not. B not sama dengan A. Yang keenam ada redundance law. A or A and B sama dengan A. B A N buka kurung A or B tutup kurung sama dengan A. T7 A 0 or A sama dengan A. B 1 or A sama dengan A. C 1 or A sama dengan 1. D 0 and A sama dengan 0. Untuk T8 A not or A sama dengan 1. B A not and A sama dengan 0. Untuk selanjutnya fungsi aljabar boolean itu sendiri yaitu pertama, minterm mempunyai output sama dengan 1. Yang kedua, maxterm mempunyai output sama dengan 0. Untuk input 0 sama dengan huruf not. Untuk input 1 sama dengan huruf biasa. Bentuk minterm harus berbentuk N atau kali. Bentuk maxterm harus berbentuk OR atau tambah. Selanjutnya ada SOP, sum of product. Adalah penjumlahan dari perkalian yaitu minterm menggunakan sigma. SOP, product of sum. Sorry, ini kebalik. Ada POS, yaitu product of sum adalah perkalian dari maxterm menggunakan P. Selanjutnya. Untuk selanjutnya yaitu bentuk kanonik. Diketahui fungsi X, Y, Z sama dengan X naught, N, Y naught, N, Z, or X, N, Y naught, N, Z naught, or X, N, Y, N, Z. Terdiri dari 3 buah minterm, yaitu X naught, N, Y naught, N, Z, kemudian X, N, Y naught, N, Z naught, kemudian X, N, Y, N, Z. Untuk kemudian G, X, N,
X, Y, Z sama dengan X plus X or Y or Z and X or Y not or Z and X or Y not and Z not and X not or Y or Z not and X not or Y not or Z terdiri dari 5 buah max term, yaitu tadi yang saya sebutkan 5 tersebut. Next. Nah, di sini ada beberapa contoh, yaitu X not and Y ini bukan min term dikarenakan literal tidak lengkap, yaitu tidak ada variabel Z. Kemudian Y not and Z not bukan min term karena literal tidak lengkap, tidak ada variabel X. X and Y not and Z, kemudian X and Y and Z not, kemudian X not and Y not and Z. Ini adalah min term karena semua variabel lengkap. Kemudian X or Z bukan max term karena literal tidak lengkap atau variabel tidak lengkap karena tidak ada variabel Y. X not or Y or Z not ini adalah max term karena semua variabel lengkap. Nah, kemudian pada kasus yang terakhir, X and Y not or X or Y not or Z ini bukan max term karena kan ada variabel yang double dan ada gerbang N di antara X and Y not. Begitu ya. Di sini ada contoh soal. Yang pertama, seorang penjual memiliki 3 produk yang ditandai sebagai A, B, dan C. Dia menetapkan harga diskon berdasarkan kombinasi dari pembelian 2 produk sekaligus. Aturan diskonnya adalah sebagai berikut. 1. Jika pembeli membeli produk A dan produk B, maka mereka akan mendapatkan diskon. Kedua, jika pembeli membeli produk B dan produk C, mereka juga akan mendapatkan diskon. Yang ketiga, namun jika pembeli membeli produk A dan produk C, mereka tidak akan mendapatkan diskon. Tentukan ekspresi aljabar boolean untuk aturan-aturan ini dan sederhanakan ekspresi tersebut menggunakan metode aljabar boolean. Jadi, next. Jadi, yang pertama itu adalah A N B. Karena tidak ada apa ya? Karena tidak ada kata tidak, jadi tidak A N B itu tidak apa? Tidak ada notnya. Yang kedua ada B N C. Yang ketiga ada A not and C not. Kenapa terdapat not? Karena di nomor di soal nomor 3 terdapat kata tidak. Kemudian tinggal digabungkan ekspresi aljabar boolean tersebut menjadi buka buka kurung A N B tutup kurung or buka kurung B N C tutup kurung or A not and C not tutup kurung. Kemudian menggunakan hukum komutatif yang menjadi buka kurung A N B tutup kurung or buka kurung B N C tutup kurung or buka kurung C not and A not tutup kurung. Kemudian dilakukan menggunakan hukum idempotence yang menjadi A N B N1 N A not. Kemudian lagi menggunakan hukum law of contradiction menjadi 0 NB N1 dan menggunakan hukum identity of N menjadi 0 NB dan terakhir menggunakan hukum zero of N yang menjadi hasil 0. Di sini kita menyederhanakan ekspresi logika dengan menggunakan 5 hukum logika, yaitu hukum komutatif yang A N B bisa menjadi BNA. Kemudian menggunakan idempotence
A or B menjadi A or A menjadi A. Kemudian law of contradiction A n A not sama dengan 0. Kemudian identity of n A n1 sama dengan A dan zero of n A n0 sama dengan 0. Penyederhanaan ini menghasilkan atau membuktikan jika ekspresi logika tersebut bersifat kontradiksi. Kemudian di sini kita jawab dengan menggunakan key map karena inputnya adalah n, jadi kita menggunakan minterm yang outputnya 1 dan menggunakan SOP sum of product. Pertama kita cari outputnya 1, lalu cari ada berapa kombinasi dan cari logikanya. Terdapat 2 kombinasi. Yang pertama A N B A not N B karena hanya A sama dengan 0 dan B sama dengan 1 yang tidak bebas. Dan yang kedua ada C not N B karena hanya C sama dengan 0 dan B sama dengan 1 yang tidak bebas. Lalu digabung menjadi buka kurung A not N B tutup kurung or buka kurung C not N B tutup kurung. Oke, lanjut. Soal nomor 2, kita diberikan fungsi boolean F dalam kurung A, B, C, tutup kurung sama dengan A not, B, C not, or A, B not, C plus A, B, C. Or A, B, C. Koreksikan fungsi ini menggunakan keymap dan tentukan bentuk sederhana dari persamaannya. Next. Langkah pertama adalah verifikasikan fungsi menggunakan keymap. Dan menggunakan keymap tersebut, kita kelompokkan minterm dari label keymap yang memiliki nilai 1. Kelompokkan minterm yang terhubung dalam kotak 1, 2, 3, dan 4. Dalam kotak 1, A not, B, C not, dalam kurung, yang A not yang berarti A not, dan B dan C not. Kotak 2, A, B not, dan C, yang artinya A, B not, dan C not. Kotak 3, A, B, C, yang artinya A, B, dan C. Langkah ketiga adalah verifikasikan dari kelompok minterm dengan menggunakan langkah 3 adalah verifikasikan dari kelompok minterm dengan menggunakan kombinasi dari kelompok minterm yang ditentukan. Langkah 1, F dalam kurung A, B, C, tutup kurung sama dengan A not, B, C not, or A, B not, C plus A, B, C. F dalam kurung A, B, C, tutup kurung sama dengan buka kurung A not, B, C not plus A, B not, C plus A, B, C, tutup kurung plus 0. Itu untuk memperjelas. Jika F A, B, C, tutup kurung sama dengan buka kurung A not, B, C, or A, B not, C, or A, B, C, or A, B, C, tutup kurung, or A, B, C. F A, buka kurung A, B, C, tutup kurung sama dengan buka kurung A not, B, buka kurung C not, or C, tutup kurung, or A, B not, buka kurung C not plus or C, tutup kurung, or A, B, C, tutup kurung, or A, B, C. F buka kurung A, B, C, tutup kurung sama dengan buka kurung A not, B, or A, B, or A, B, C, tutup kurung, or A, B, C. F buka kurung A, B, C, tutup kurung sama dengan A not, B, or A, B not,
or A, B, C, or A, B, C. F, buka kurung A, B, C, tutup kurung sama dengan A not B, or A, B not, or A, B, C. Yang ini bentuk sederhana. Jadi fungsi boolean F, A, buka kurung A, B, C, tutup kurung sama dengan A not B, or A, B not, or A, B not, or A, B, C. Nah, Untuk kemudian yaitu simbol rangkaian. Untuk simbol rangkaian ini terdapat di gerbang logika. Untuk simbol rangkaian not itu dengan segitiga yang atas sebelah kanan ada bulat kecil. Nah, kemudian yang N ada seperti untuk persegi panjang tapi sisi kanannya berbentuk setengah lingkaran. Kemudian yang OR berbentuk seperti roket ya. Nah, itu saja eh, simbol rangkaian yang biasa digunakan untuk rangkaian. selanjutnya adalah penjelasan singkat tentang keymap dan cara mengelompokkan minterm atau maxterm. Keymap atau Karnaugh map adalah alat yang digunakan dalam aljabar boolean untuk menyederhanakan ekspresi boolean atau fungsi logika. Pertama, kita perlu memahami cara bentuk keymap dari fungsi boolean. Misalnya untuk fungsi boolean F dalam kurung A, B, C, kita akan memiliki keymap dengan 3 variabel boolean, A, B, dan C. Jumlah kolom dan baris pada keymap akan ditentukan oleh jumlah variabel. Dalam kasus ini, karena kita memiliki 3 variabel, keymap akan memiliki 3 sama dengan 8 sel. Selanjutnya kita mengisikan nilai-nilai ke dalam keymap sesuai dengan fungsi boolean yang diberikan. Jika nilai minterm atau maxterm adalah 1, kita isi sel dengan angka 1. Jika dinilai minterm atau maxterm adalah 0, kita isi sel dengan angka 0. Setelah keymap diisi, langkah selanjutnya adalah mengelompokkan minterm atau maxterm yang saling terhubung dalam kotak-kotak yang sesuai. Kotak-kotak ini bisa berbentuk 2x2, 4x4, atau 8x8. Tergantung pada jumlah variabel yang ada. Kelompok-kelompok ini harus mencakup sel yang saling terhubung di mana kan adalah bilangan bulat non negatif. Selain itu, setiap sel dalam kelompok harus memiliki nilai yang sama. Kelompok-kelompok ini harus mencakup sel yang saling terhubung, di mana N adalah bilangan bulat non negatif. Selain itu, setiap sel dalam kelompok harus memiliki nilai yang sama. Kemudian kita mempresentasikan setiap kelompok sebagai satu suku dalam ekspresi sederhana dari fungsi boolean. Jika kelompok berisi sel dengan nilai 1, kita gunakan variabel dan komplementarinya A, B, atau C, sesuai dengan posisi variabel yang berubah antar sel dalam kelompok. Jika kelompok berisi sel dengan nilai 0, kita gunakan variabel tanpa komplementarinya. Akhirnya kita gabungkan semua suku yang dihasilkan dari kelompok-kelompok tersebut untuk mendapat ekspresi sederhana dari fungsi boolean. Untuk mengelompokkan maxterm, langkah-langkahnya sama dengan mengelompokkan minterm, hanya saja pada langkah pertama kita mengisi nilai maxterm yang bernilai 0 dengan angka 1. Sedangkan maxterm yang bernilai 1 diisi dengan angka 0. Kemudian langkah-langkah berikutnya sama persis dengan langkah-langkah untuk minterm. Nah, Selanjutnya yaitu ada contoh dari keymap dua variabel, yaitu dengan dua model, yaitu model 1 seperti itu dan model 2 seperti itu. Oke, selanjutnya ada keymap dengan 3 variabel. Ya, itu penyederhanaan dengan bentuk 3 variabel ya seperti ini. F sama dengan B or A, C. Selanjutnya ada penyederhanaan fungsi dari tabel kebenaran 4 variabel, yaitu dengan seperti yang digambar, yaitu A, B, dan CD dengan 4 variabel yang sangat kompleks. Ya udah, oke. Selanjutnya terima kasih. Sekian dari kelompok 2.
Jika ada kata salah, maaf, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.